Saudara-saudari TSM yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang dikutip dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di dalam Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, rekan-rekan
TSM dimanapun ada. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil yang dikutip dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25 tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Teman-teman TSM dimanapun kita berada, pada tanggal 5 Desember tahun 2020, Dirjen Dimas Katolik Yohanes Bayu Samudro berkunjung ke masyarakat Katolik Provinsi Sulawesi Utara. Beliau kita tahu bersama adalah anggota TSM yang aktif. Pada waktu kedatangan beliau, TSM Distrik Manado diundang oleh Pembimas Provinsi Sulawesi Utara untuk hadir pada acara dialog bersama Dirjen dan juga bersama-sama dengan tokoh-tokoh umat agama Katolik. Setelah acara dialog selesai, saya meminta Dirjen untuk secara khusus boleh memberikan penguatan untuk TSM di Manado. Beliau bersedia dan inilah yang beliau sampaikan. Pertama, ia bangga dengan keberadaan TSM Manado yang tetap setia pada organisasi. Kedua, sebagai anggota TSM harus terlibat dalam kebutuhan pelayanan paroki. Ketiga, seorang anggota TSM mampu dan punya daya tahan fisik yang kuat dan tangguh. Keempat, kita sebagai anggota TSM memberi garam dan terang dunia. Kelima, dan akhirnya kita sebagai anggota TSM menjadi orang yang dibanggakan. Inilah kata-kata beliau yang sangat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita. Saudara-saudari, teman-teman TSM yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 17 dikatakan demikian. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara-saudari TSM yang terkasih, dalam ayat tersebut yang akhirnya menjadi tema renungan kita bersama, yakni berjalan mendahului dan menyiapkan kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis telah dipersiapkan oleh Allah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kita imani bersama. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Manakah itu? Keadilan, kebenaran, kebaikan, sukacita, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Saudara dan saudara yang terkasih, kita ini mengaku diri sebagai anggota TSM yang sejati dan sekaligus juga menjadi agen-agen terdepan Yesus Kristus untuk melanjutkan visi dan misinya itu, mewartakan dan mengajarkan kerajaan Allah tersebut kepada sesama. Kita sebagai anggota TSM tidak boleh ego, berdiam diri. Kita harus proaktif. Kita mengaku-ngaku sebagai anggota TSM harus penuh dan terlibat dalam organisasi kita, dalam organisasi gereja, bahkan dalam organisasi kemasyarakatan. Kita harus setia, wujudkan diri kita, pemberian diri baik dalam organisasi kita maupun dalam kegiatan parokial. Jangan memperlihatkan seorang TSM yang loyo, tidak bersemangat, tidak kuat. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap di pihak kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Kita harus banyak berbuat sesuatu sehingga Tuhan Yesus senang dan bangga melihat ketulusan hati kita untuk saling berbagi,
sehingga kita berbangga dengan keberadaan kita. Siapa yang dapat memajukan dan membesarkan organisasi kita ini? Tentu kita. Siapa yang diharapkan terlibat dalam kegiatan paroki? Tentu kita. Siapa yang melanjutkan visi dan misi Yesus? Tentu kita. Satu kata kunci untuk melanjutkan visi Yesus adalah keterlibatan kita. Nah, ini juga sebagai harapan pesan dari Dirjen Dimas Katolik kita. Saudara dan saudari Tiasen yang terkasih dimanapun berada, seruan-seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun untuk mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan Yesus, inilah adalah seruan-seruan kita bersama. Kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya di akhir zaman. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, dan percayalah kepada Injil. Kita harus dilahirkan kembali. Kita harus merubah diri kita. Kita harus memberi diri 100%, berbalik kepadanya. Memang era zaman now banyak problematika yang kita harus hadapi, tapi kita tidak boleh berbelok arah. Kita berada dalam situasi yang benar. Pada realnya, memang kita banyak cobaan, halangan, rintangan yang kita hadapi. Kita tetap kuat untuk menghadapi semuanya itu. Ingat, Tuhan Yesus pun pernah digoda setan sampai 3 kali. Nah, teladan yang Yesus bagikan kepada kita apa? Tidak satu pun godaan yang Yesus turuti. Tapi kita hanya manusia biasa yang mudah tergoda. Tapi bila demikian, kita bangun bangkit untuk menuju habitus yang baru. Kita rela dilahirkan kembali untuk membaharui diri kita, untuk perkembangan diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, dan akhirnya mari kita berjalan bersama mendahului dan menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan apa? Yakni ketulusan dan kesetiaan kita pada organisasi kita. Rela memberi diri 100% tanpa tawar-menawar, sehat jasmani dan rohani, mewartakan kerajaan Allah, memberi garam dan terang dunia, membuka diri bagi sesama, dan akhirnya menjadi bangga dengan keberadaan organisasi kita. Semoga demikian. Amin.